نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Kampanye أشهد أن on. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل Allahumma على ala Muhammad محمد وآل wa محمد ali Muhammad. اللهم صل Allahumma على salli ala محمد Muhammad. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini kita masuki pertemuan kedua surat baru, surat Al-Anfal. Yang ingin ikut membaca atau tadarus kitab suci Al-Quran surat Al-Anfal bisa membuka surat yang ke-8 ayatnya 6 sampai 10. Jadi malam ini kita masuk pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita masuk ke screen untuk bersama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaqun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana annama yusaqun. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
إذ إذ تستغيثون تستغيثون ربكم ربكم فاستجاب فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني أني ممدكم ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به وما وما جعله جعله إلا الله إلا بشرى بشرى ولتطمئن به به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ولتطمئن ولتطمئن به به قلوبكم وما النصر النصر إلا إلا من من عند عند الله الله إن الله عزيز حكيم إن إن الله الله عزيز عزيز حكيم حكيم صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل وسلم صل وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم اللهم صل صل على على اللهم محمد صل على اللهم صل على محمد. الله. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Teriring doa semoga Allah SWT mengangkat derajat jemaah semuanya dimanapun berada dengan derajat yang setinggi-tingginya sehingga nanti kita bisa bersua bersama dengan Rasulullah, para nabi-nabi yang lain, para imam yang suci, dan orang-orang saleh lainnya. Kita teruskan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Al-Anfal artinya sitaan perang. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 75 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-5. Dan ayat-ayat 1 sampai 5 berbicara tentang orang-orang, ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi ada kata-kata mukminuna haqqa, orang mukmin yang sebenar-benarnya. Mari kita review dari ayat yang ke-5. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi. Sebagaimana Allah SWT Tuhanmu mengeluarkan, Rabbuka, Tuhanmu, akhrajaka mengeluarkan kamu, min baitika dari rumahmu. Bil haqqi dengan alasan yang benar, yaitu untuk mencegat iring-iringan kafilah Abu Sufyan ataukah orang-orang kafir Quraisy yang pulang dari Suriah, yang mereka semuanya adalah menyita harta benda kaum muslimin yang meninggalkan Mekah setelah mereka usir secara paksa, dan orang-orang mukmin ini bersama dengan Nabi berpindah ke Yastrib atau Madinah. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Bahwa upaya seperti ini termasuk juga mendapatkan resistensi, penolakan dari sebagian orang beriman. Fariqan itu segolongan. Lakarihun tidak senang. Ketidaksenangan mereka karena dua hal, terutama yang pertama adalah mereka tidak ingin repot-repot untuk pergi berperang,
Yang kedua, mereka juga merasa punya hubungan-hubungan emosional dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Padahal yang namanya keadilan harus melepaskan diri dari berbagai macam ikatan emosional. Keadilan adalah objektif, maka tidak bisa ditegakkan apabila masih ada perasaan yang sifatnya emosional. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Bahkan nanti ada yang mendebat Nabi di sana. Jadi mendebat berkenaan dengan kejadian ini. Yujadilunaka fil haqqina. Mereka mendebat kamu Muhammad berkenaan dengan kebenaran. Jadi dapat kita bayangkan di awal-awal Islam di Madinah ini kan di Madinah ini awal-awal. Jadi awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Jadi perang Badar saat itu diperkirakan tahun 1 atau tahun kedua di sana di Madinah. Nah sekarang mereka ada yang bersama dengan Nabi meninggalkan Mekah, hijrah, pergi ke Yastrib atau Madinah. Di Madinah juga sudah ada yang beriman sebelumnya, bahkan banyak. Pernah kita sampaikan bahwa jangan heran bahwa di Yastrib itu sudah mayoritas Islam pada saat itu sebelum Nabi hijrah. Kok bisa padahal Nabinya belum ada? Ya karena Nabi mengutus ke sana satu golongan, satu rombongan yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Nah, mereka inilah nanti yang menyampaikan agama Islam di Yastrib dan berhasil mendamaikan dua kelompok besar, suku besar yang mayoritas di Yastrib, yang selama ini kerjanya berperang, dan perang demi perang mereka hanya menguntungkan pihak lain. Damaikanlah dua suku besar itu, yaitu Aus dan Khazraj, sehingga kemudian mereka menerima Islam. Jadi mereka sudah ada yang Islam, sudah banyak yang Islam. Nah, tetapi mereka ini ketika Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan rumah, untuk pergi berperang di perang Badar, yujadilunaka, mereka mendebat kamu Muhammad. Yujadiluna itu mendebat, ya artinya bahwa atau mendebat di sini artinya membantah, karena kalau aslinya Nabi itu kan ya harusnya tidak boleh didebat. Begitu kita mengetahui bahwa Nabi itu adalah utusan Tuhan, kan berarti bahwa kata-katanya adalah merupakan dari Tuhan. Jadi kalau kita mendebat Nabi kan hakikatnya kita tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita masih menganggap bahwa pendapat Muhammad berkata-kata itu adalah pendapat pribadinya. Dan karena pendapat pribadi ya boleh kita debat. Kurang lebih begitulah pandangan mereka. Ya harusnya kalau kita mengimani bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, Rasulullah, Nabi Allah, Nabiullah, ya harusnya apa yang disampaikan, yang dikatakan, kita harus imani, kita harus yakini itu dari Allah. Dan karenanya sikap kita terhadapnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tetapi mereka bahkan yujadilunaka, bahkan membantah, mendebat Nabi. Ya. Fil haqqi dalam kebenaran. Kebenaran daripada perintah pergi berperang tadi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini masih awal-awal di Madinah. Ya. Sudah mereka membantah. Jadi selalu ada orang dari dalam yang sebetulnya ikut bersama dengan Nabi itu bukan karena keyakinan, tapi hanya karena alasan-alasan tertentu. Jadi yujadilunaka fil haqqi. Ya. Ba'da ma tabayyana, setelah jelas. Ya. Ka'annama yusaquna ilal mauti, setelah jelas bahwa Muhammad itu adalah Rasul, yang disampaikan itu adalah kebenaran, dan yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka pasti yang disampaikan Nabi itu pasti berkonsekuensi pada kemenangan, tetapi mereka tetap mendebat Nabi. Ya. Ka'annama yusaquna ilal mauti. Jadi seakan-akan mereka itu pergi ke sana untuk pasti mati, ya, seperti itu, pasti mati. Kesana itu hanya ibaratnya bunuh diri saja. Jadi makanya ketika ia ajak oleh Nabi, maka ka'annama, penolakannya, debatnya kepada Nabi, seakan-akan, jadi debatnya mereka kepada Nabi, seakan-akan, begitu menolak Nabi, meng-against Nabi, seakan-akan yusakuna ilal maut. Mereka itu seakan-akan mau dijebloskan kepada kematian. Mau disuruh mati saja. Bahwa memang kalau
orang Islam itu harus bersedia untuk syahid, musyahadah, tetapi bukan berarti berperang itu untuk syahid. Berperang itu kan untuk menegakkan kebenaran. Al-haq tadi ini. Cuma memang ada konsekuensinya, itu kematian. Sehingga orang yang ingin menegakkan kebenaran tidak perlu takut mati. Karena kebenaran itu lebih tinggi daripada kematian itu sendiri. Bahkan justru kematian itu tidak berstatus kematian kalau yang diperjuangkannya adalah kebenaran. Al-Quran mengatakan, jangan kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup. Jadi dengan demikian, hakikat kehidupan adalah ketika kita hidup di sana. Dan orang yang mati di dalam membela kebenaran, hakikatnya dia akan terus hidup. Ya. Jadi oleh sebab itulah, ini sudah jelas. Tetapi mereka bahkan ka'an nama yusakuna ilal maut. Seakan-akan mereka itu dijebloskan, didorong, dicemplungkan ke dalam kolam kematian. Wahum yanzurun. Ya. Sementara mereka memperhatikannya. Seakan-akan melihat bahwa sebentar lagi mereka akan mati. Jadi artinya dari awal kita lihat bahwa sudah banyak. Nah, dengan melihat kasus surat 8 ayat 6 ini, dapat kita bayangkan banyak orang yang ikut pada Nabi beriman, tetapi imannya hanya cukup sekedar untuk kepentingan sesaatnya saja. Dia percaya kepada Nabi bahwa Nabi adalah pemimpin yang baik. Seperti mana kita percaya kepada pemimpin-pemimpin sekarang, seperti itulah. Kita percaya karena bisa membangun jembatan, bisa bangun jalan-jalan, bisa mengamankan, seperti itu saja. Nah, padahal yang namanya Nabi itu kan lebih dari itu, melampaui itu. Nabi itu adalah bahkan ingin menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi ajaran Nabi itu adalah membangun infrastruktur di dunia untuk dilewati sampai ke akhirat. Jadi membangun infrastruktur di dunia untuk kita lewati sampai di akhirat. Ya, bukan hanya di dunia. Nah, tetapi mereka tidak melihat seperti itu. Inilah sebabnya banyak nabi pada awal-awalnya pengikutnya banyak, tetapi ketika nabi itu sudah menghadapi masalah, mereka semuanya pada kabur. Ya, banyak yang seperti itu. Misalnya Nabi Musa, begitu Samiri mengintimidasi mereka, mengintimidasi juga Harun, mereka semuanya pada takut. Akhirnya ikut pada Samiri walaupun mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yaitu menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Begitu juga misalnya Nabi Isa. Nabi Isa bisa mengobati orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menghilangkan penyakit kulitnya orang yang lepra, bisa bahkan menghidupkan orang mati. Maka karena kepentingan-kepentingan ini semualah, maka mereka datang kepada Nabi Isa. Jadi mereka datang kepada Nabi Isa itu dengan setumpuk, segudang agenda hajat-hajat pribadi. Jadi mereka datang kepada Nabi Isa itu dengan membawa hajat-hajat pribadinya. Ada yang membawa hajat saudaranya yang sakit, ada yang membawa hajat saudaranya yang buta, dan seterusnya. Dan Nabi Isa bisa mengobati orang yang sakit, menyembuhkan orang buta. Nah, tetapi karena ini adalah hajat pribadi, kepentingan pribadi, subjektif, maka ketika mereka semuanya diminta untuk mempertahankan kebenaran, ketika terancam oleh penguasa pada saat itu, yaitu penguasa Romawi, semuanya pada kabur. Dia lupa semuanya, seakan-akan lupa semuanya kontribusi sumbangsi Nabi Isa kepada mereka. Mereka yang telah disembuhkan matanya, tiba-tiba lupa Nabi Isa. Mereka yang keluarganya telah disembuhkan penyakit kulitnya, tiba-tiba meninggalkan Nabi Isa. Kenapa? Karena memang motif dari awal beragama hanya motif hajat-hajat pribadi. Motif hajat-hajat pribadi, bukan motif kebenaran. Yang namanya hajat pribadi itu subjektif, sedangkan kebenaran adalah objektif. Artinya bahwa kalau kita ingin menegakkan kebenaran, justru kita datang untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita. Bukan datang kepada Nabi untuk meraup, untuk mengambil, untuk memperbesar kepentingan pribadi. Itu salah. Justru orang datang kepada Nabi mengorbankan, ingat, mengorbankan hajat pribadinya. Mengorbankan kepentingan pribadinya. Mengorbankan bahkan segala-galanya. Ya, itu baru kebenaran. Nah, ternyata pada saat Nabi Isa diancam oleh pasukan Romawi, akhirnya apa yang terjadi? Ribuan, bahkan puluhan ribu pengikutnya
yang telah diberikan berbagai macam kelebihan melalui Nabi Isa, yaitu sembuh dari penyakit dan sebagainya, sekarang pada hilang kabur. Yang tersisa di sekitar Nabi Isa hanya tinggal 12 orang saja. Kita ulangi, tinggal 12 orang saja disebut dengan Hawariyun. Kemana mereka tadinya itu? Kabur, meninggalkan Nabi Isa. Dan ini selalu terjadi dalam sejarah. Ya, selalu terjadi dalam sejarah. Nah, kita baca lagi di sini Nabi Muhammad kita. Mereka itu ditindas, disiksa di Mekah. Kemudian Nabi membawa mereka hijrah. Kemarin itu perjuangan yang panjang. Karena mencari orang, komunitas yang mau menerima mereka begitu banyak itu berat. Terbukti Nabi sudah melakukan pertama kali ke Habasyah, Ethiopia. Menghubungi Raja Negus, tetapi ditolak. Ya. Kemudian Nabi sendiri yang memimpin rombongan pergi ke Taif. Alih-alih diterima, bahkan Nabi diusir lempar batu keluar dari Taif. Jadi berat. Kemudian Nabi mengutus kelompok yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair pergi ke Yastrib. Berhasil. Ya. Nabi pun pindah ke sana bersama dengan mereka-mereka tadi. Tetapi begitu sampai mereka di sana baru tahun pertama, ketika Nabi meminta mereka untuk berkorban, ingat berkorban, ya mengorbankan hajat-hajat pribadinya, apa yang terjadi? Yujadilunaka, mereka mendebat, membantah kamu Muhammad. Jadi ini selalu terjadi dalam sejarah. Ini terjadi juga pada cucunya Nabi, yaitu Sayyidina Hussein. Ya, ketika Sayyidina Hussein ini akan dibunuh di di Karbala, banyak orang mengaku sebagai pengikutnya dari Kufah, tetapi setelah diintimidasi oleh Gubernur Ibnu Ziyad, maka kemudian mereka semuanya meninggalkan Imam Hussein, meninggalkan utusan Sayyidina Hussein, yaitu Muslim bin Aqil. Jadi inilah yang terjadi sepanjang sejarah. Itulah sebabnya berkali-kali kita mengatakan di sini, kalau kita beragama justru bukan untuk bukan untuk mencapai agenda-agenda atau hajat-hajat pribadi kita. Justru beragama itu mengajarkan kita mengorbankan hajat pribadi. Karena yang kita ingin capai adalah Allah. Dan kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau selalu membawa agenda-agenda pribadi kita. Kata-kata la ilaha illallah itu artinya kita rela mengorbankan agenda pribadi kita demi satu Allah, illallah. Itu baru. Jadi dalam Al-Quran itu berkali-kali disebutkan, bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali disebutkan orang yang naik kapal laut, naik perahu di tengah lautan, diamuk ombak, gelombang datang dari berbagai sisi, mereka sudah tidak yakin bisa hidup. Mereka berdoa, ya Allah, kalau kami selamat, kami akan bersyukur. Tapi setelah sampai ke pantai, selamat, mereka lupa semua doanya. Jadi kenapa? Karena hajat pribadi. Hanya hanya agenda-agenda pribadi saja. Begitu agenda pribadinya terancam, ya udah, tinggalkan agama. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa beragama itu adalah mengorbankan semua ilah, baru hanya satu, itu illallah. Ya. Makanya dalam agama itu selalu ada hanifan, musliman. Hanif itu kosong, tidak ada kepentingan pribadi. Musliman, baru bisa menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, selalu hanifah dulu, baru musliman. Tidak pernah musliman hanifah, selalu hanifah dulu baru musliman. Karena kita tidak bisa sampai kepada penyerahan diri secara sempurna kalau kita tidak hanif, tidak plong di sini, masih ada kepentingan pribadi, masih ada hal-hal yang sifatnya subjektif, itu tidak bisa. Nanti kita bisa sampai ke sana kapan? Ya apabila kosong di sini. Selalu ada begitu. Hanifan musliman. Wajatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin, bisa juga ya. Jadi dengan demikian dari sini kita lihat bahwasanya untuk sampai kepada muslim, penyerahan diri itu adalah dengan melepaskan segala-galanya, dan kita dianjurkan itu terjadi sebelum kita mati. Karena Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, usahakan jangan mati sebelum berserah diri. Apa itu berserah diri? Semua kepentingan pribadi, semua agenda, semua hajat, semua niat-niat pribadi kita harus dilepaskan. Niatnya cuma satu, lillahi ta'ala, atau taqarrub ila Allah. Itu saja. Nah, maka kita lihat di sini juga sekalian berbahagia, orang-orang yang masih ada agenda pribadinya ketika Nabi mengajaknya,
langsung mereka mendebat Nabi. Ya. Jadi kaknya di sini Nabi, sini mu-nya di sini Nabi. Ya. Jadi di sini adalah mu-nya di sini atau kak di sini adalah Nabi. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kita lihat ayat seperti ini ada beberapa kali muncul. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 25. Wa minhum may yastami'u ilaika. Jadi di antara mereka ada yang mendengar kepada Muhammad. Jadi kalau Nabi ceramah, dengar ikut juga. Ya. Mereka ikut. Tetapi apa yang terjadi? Wa ja'alna ala qulubihim akinah, tetapi kami jadikan, kami biarkan hati mereka akinah tersumbat. Ya. Tersumbat apa? An yafqahu, untuk memahami apa disampaikan Nabi. Jadi ada yang kelihatannya ikut juga mengaji sama Nabi. Yastami'u ilaika. Tetapi karena kalbunya tertutup, apa menutup kalbunya? Agenda pribadi. Ingat. Agenda pribadi atau agenda kelompok. Ya. Jadi tidak hanif. Nah, karena dalam hati mereka fi ala qulubihim akinah, ya, sumbat. Sehingga apa yang terjadi? Ayyafqahu, tidak bisa memahaminya. Tersumbat hatinya untuk memahami apa? Apa yang disampaikan Nabi. Ya. Wa fi adani waqra, dan di dalam kupingnya, telinganya ada sumbat juga, waqra. Ada tutup, ada segel, ya. Ada sil. Wa in yarau kulla ayatin, dan apabila mereka melihat setiap ayat, jadi kulla ayatin, setiap ayat mereka lihat, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Padahal mereka mengikuti ceramah dari Nabi ini. Ya, jadi wajar, ya. Jadi kalau orang-orang seperti saya Al-Fakir yang bodoh ini ceramah, wajar lah. Nabi aja ditinggalkan ini. Ilaikan kanya Nabi Muhammad. Ya, coba kita lihat aja banyak di sini. Ini Muhammad ini, lihat. Jadi Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi aja diperlakukan begitu, apalagi kalau yang biasa. Jadi ada yang mendengarkan kaum Muhammad, tetapi karena hatinya tersumbat, mereka tidak paham, dan di telinganya ada segel. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat setiap ayat atau ayat apapun, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Hatta idza ja'uka, sampai ketika mereka datang kepada Muhammad, yujadilunaka, mereka membantah kamu ini. Ya, jadi mereka membantah, padahal mereka ini mendengar. Tapi karena mereka tertutup hatinya, ketika Nabi memerintahkannya, alih-alih boro-boro mendengar kepada Nabi, yang terjadi adalah yujadilunaka, mereka membantah, mendebat kamu. Nabi didebat. Yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafaru yang ingkar. Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafaru. In hada illa asatirul awwalin. In hada, tiadalah ini illa kecuali asatirul awwalin. Tiada lain ini kecuali adalah dongeng daripada orang terdahulu. Jadi Nabi sendiri membacakan Al-Quran itu. Nabi manusia suci, tidak ada kekurangannya, terkenal sebagai Al-Amin. Tapi ketika menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak bisa mereka menemukan cacat kekurangannya, mereka bahkan mengatakan, in hadza illa, tiadalah Al-Quran ini kecuali, mesti adalah Al-Quran yang dibaca, disampaikan Muhammad ini, kecuali asatir. Asatir itu bentuk jamak dari satire. Satire itu adalah cerita yang diada-adakan. Ya, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Kenapa dalam Al-Quran banyak cerita tentang orang terdahulu? Sejarah. Jadi mereka katakan in hadza illa asatir. Jadi selalu ada. Jadi model keberagaman ini ada setiap saat. Dan kita baca ini bukan untuk melihat orang lain, itu siapa? Untuk diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga masuk di dalamnya. Jadi ini adalah untuk diri kita. Marilah kita melihat, menggunakan ayat ini untuk melihat ke dalam kedalaman hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita pun masuk dalam kategori ini. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Karena ada juga orang yang mengaji atau apa hanya untuk sekedar mencari komunitas, mencari lingkungan pergaulan. Bahkan ada juga yang kepentingan macam-macam, mencari komunitas untuk berdagang, untuk berjualan. Apakah tidak boleh orang berdagang? Boleh, tetapi kalau nawaitunya untuk itu hanya berdagang, ya berarti tidak mendapatkan apa-apa selain daripada dagangan. Ya.
Boleh jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah marilah kita melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Ya, kenapa? Karena kita lihat pada faktanya ya dalam hierarki global umat itu berarti komunitas. Umat Islam itu berada di bawah. Kita tidak bisa berbicara banyak. Indeks pendidikan rendah, kemampuan ekonomi sangat rendah juga, kerja keras sangat sedikit. Ini harus kita akui. Ya. Nah, bagaimana caranya dengan upaya ikhtiar yang sedikit seperti ini, baru kita berharap untuk menjadi khalifahnya dunia, khalifahnya Tuhan di muka bumi. Ya, ini tidak bisa. Bagaimana kita dengan mental, karakter, malakah seperti ini, lalu kita berharap menjadi khalifah Allah di muka bumi. Alih-alih menolong imam zaman, justru kita hanya minta imam zaman menolong kita. Padahal konsepnya Imam Hussein, adakah yang menolong aku? Bukan mengatakan, adakah yang saya mau tolong? Kan enggak begitu. Sayyidina Hussein di Karbala mengatakan, hal minna surinyan suruni. Masih adakah penolong yang mau menolong aku? Dia tidak mengatakan, masih adakah orang yang saya mau tolong? Enggak begitu. Masih adakah orang yang mau menolong aku? Jadi asumsi dasarnya menolong mereka. Seperti itu. Ya, karena tidak ada yang menolongnya, ya dibunuh di sana. Sekarang kalau kita tidak ingin membiarkan ini terjadi, harus kita menolongnya. Bukan menunggu pertolongan dari mereka. Kalau kita menunggu pertolongan dari mereka, berarti kita telah menjadi beban bagi mereka. Kita datang, kita menjadi pengikut, tetapi menjadi beban bagi mereka. Harusnya kita justru datang menolongnya. Apa namanya menolongnya? Melepaskan beban-beban yang begitu berat. Bukan justru meminta beban kita dipikul oleh mereka. Nah, inilah jangan kita sampaikan ini karena kebetulan ayat yang kita baca, yujadil, mendebat Nabi, bayangkan. Nabi di debat. Padahal ini dikatakan tadi orang beriman. Di ayat yang kita bahas tadi orang beriman. Sekarang kita lihat surat Ghafir, surat 40 ayat 56. Allah berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatina. Sungguhnya orang-orang yujadiluna membantah. Yujadil membantah, mendebat. Apa yang didebat? Tentang ayat-ayat Allah. Ya tentu Nabi Muhammad, karena ayat Allah itu tadinya disampaikan oleh Nabi. Kan cuma Nabi Muhammad yang menyampaikan ayat. Berarti yang didebat Nabi, tentu sama dengan ayat tadi. Jadi yujadiluna fi ayatillah. Kalau tadi kan ada kata yujadiluna kak. Di sini tidak ada kaknya, tapi ada kata fi ayatillah. Karena fi ayatillah itu otomatis adalah Nabi. Jadi yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan, tanpa alasan, tanpa argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara akli. Bighairi sultanin atahum, sampai tanpa menggunakan argumen Allah berikan kepada mereka. Inflima sulurim, tiadalah di dalam kalbu, dalam dada orang seperti itu, illa kecuali. Jadi tiadalah yang ada di dalam dadanya, di dalam jiwanya, illa kecuali apa? Kibrun, kiber. Kecuali adalah kiber, sombong, angku, arogan. Jadi orang bantah Nabi seperti itu. In fi sudurim illa kibru. Makanya kita katakan tadi, ini adalah ayat untuk introspeksi buat kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ini sama tulisannya. Jadi ulangi lagi, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang di dalam kalbunya ada sebesar debu, sebesar atom, min kibr, kibr ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kenapa? Ya karena berarti kan iblis yang diikutinya, bukan Nabi, bukan Allah. Kenapa? Pertama kibr itu iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Istakbara dari kata kibar. Wa kana minal kafirin. Dengan demikian apa kata Allah? In fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada yang ada di dalam jiwanya kecuali kiber. Jadi tanpa mereka sadari. Mahum bibalighihi. Dan apa yang disombongkannya, artinya menyombongkan diri seakan-akan dia bisa segala-galanya, tidak akan pernah bisa mencapainya. Jadi saya dia mengatakan saya paling kuat, enggak, nanti dia akan tumbang. Saya paling kaya, tidak, di atas langit ada langit.
Saya yang paling pintar. Tidak ada yang lebih pintar dari yang pintar. Illa kibrun mahum bibalighi fasta'id billah. Maka terhadap orang seperti ini atau terhadap kita jangan sampai seperti ini, selalulah berlindung kepada Allah. Makanya kita katakan na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ini perintah Allah, fasta'id billah. Maka berlindunglah kepada Allah. Jadi fasta'id billah. Kenapa? Innahu, karena sesungguhnya dia Allah huwas sami'ul basir. Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi saya kira jelas ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi sudah jelas nih ya. Sekarang maju ayat 6, ayat 7. Nah, contoh yang paling kita lihat ketika diatur peperangan di Badar itu kan Nabi mengatur strategi perang itu di kelompok-kelompokkan. Nah, kelompok A, B, C, D. Kelompok A menghadapi yang di sebelah sana, kelompok B menghadapi yang di sebelah situ, begitulah. Jadi sudah diatur supaya tidak kacau. Setiap kelompok itu ada pimpinannya, ada pasukannya, ada panglimanya, ada komandannya. Di setiap kelompok ada komandannya. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifataini, salah satu dari dua kelompok. Jadi salah satu dari dua golongan ya. Jadi ya dihadapi itu kan orang kafir Quraisy, tapi mereka itu membagi dirinya dengan dua kelompok untuk menyerang. Ya. Nah, Nabi pun menghadapinya dengan dibagi juga. Ini kamu menghadapi kelompok sana, yang di sini menghadapi kelompok sana. Begitulah. Wa idh ya'idukum, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan ihdat ta'ifata ini kepada salah seorang, menjanjikan kepada kalian salah seorang daripada salah satu kelompok di antara dua kelompok. Ihda salah satu, at-ta'ifata ini dari dua kelompok. Ya. Dua ta'ifah, kalau satu kelompok kan ta'ifah, dua kelompok ta'ifata ini. Ya. Annaha, bahwasanya lakum untuk kalian. Ya. Jadi yang ini untuk kamu. Jadi kelompok yang ini untuk kamu. Ya, annaha lakum untuk kalian, untuk barisan ini. Ya. Wa tawadduna anna ghaira zati syaukati. Tetapi wa tawadduna, kalian menginginkan. Jadi Allah mengatakan kamu menghadapi kelompok A, justru kalian yang ditugaskan menghadapi kelompok A menginginkan kelompok lain. Yang mana? Yang ghaira zati syaukah, yang tidak punya kekuatan. Maunya menghadapi yang lemah saja, yang tidak bersenjata. Dia tidak berani menghadapi yang bersenjata. Maunya menghadapi yang tidak bersenjata. Jadi ada dua, yang bersenjata dan tidak bersenjata. Tetapi ketika Allah memberikan tugas kepada kalian untuk menghadapi kelompok yang bersenjata, tawaduna, kalian menginginkan anna ghaira zati syaukati, agar diberikan kepada kalian kelompok yang tidak bersenjata, tidak punya kekuatan militer. Syauka itu kekuatan bersenjata. Takunu lakum, yang kalian inginkan. Takunu, kamu ingin, lakum untuk kalian. Jadi yang tidak bersenjata ini untuk kalian. Wa yuridullah, padahal Allah ingin dengan mengatur seperti ini. Wa yuridullah, Allah ingin ayyuhiqal haqqah, untuk membenarkan yang benar. Jadi ketika Allah mengatur bahwa satu ini dari dua ini adalah untuk kalian, gitu. Untuk apa ini? Supaya Allah ingin membenarkan yang benar. Yuhiqqal haqqa bi kalimati, membenarkan yang benar. Artinya bahwa ini pasti nanti menang. Kenapa? Karena itu adalah Allah yang atur. Tinggal ikut saja. Yuhiqqal haqqa bi kalimati. Yang kedua, wa yaqta'a dabiral kafir. Allah ingin melalui tangan kalian menghancurkan dabiral kafir, seluruh orang kafir itu. Mereka ini disebut kafir. Kenapa? Karena menolak, mengusir Nabi dari Mekah. Ya. Kan ini yang datang ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang telah mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Mekah. Dan ketika mereka usir, semua harta barang-barangnya, rumahnya, propertinya diambil oleh
mereka, disita, tidak diberikan. Jadi semuanya disita oleh mereka. Maka kemudian Nabi wajar kalau misalnya memerangi mereka untuk mengambil kembali harta yang senilai dengan apa yang mereka tinggalkan di Mekah yang mereka telah sita. Karena itu adalah hak mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah Nabi membuat aturan sedemikian rupa, mereka justru menginginkan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Ingat. Jadi yang pertama tadi di atas mendebat Nabi tentang tidak perlunya berperang. Yang kedua, yang ikut berperang membantah lagi Nabi, menentang lagi Nabi. Mereka maunya berperang, melawan sesuai dengan kemauannya. Saya maunya berperang melawan yang tidak bersenjata saja, kamu gitu. Padahal Nabi sudah mengatur ini kamu untuk yang itu, kamu yang untuk yang sana, kamu gitu. Tetapi mereka tidak mengikuti Nabi. Jadi sudah dua pelanggaran. Jadi intinya di sini kita lihat bahwa persoalan umat Islam itu adalah ketaatan. Kalau kepada Nabi saja tidak ada ketaatan itu bagaimana kepada di bawahnya? Padahal dengan taat sebetulnya membantu nabinya. Dengan tidak taat berarti ingin Nabi membantu mereka. Padahal justru harus mereka membantu Nabi. Kenapa? Dengan membantu Nabi, membantu Allah, membantu diri sendiri. Karena Allah mengatakan intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Jadi artinya kalau kita menolong Allah, hakikatnya menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita menolong Allah, hakikatnya menolong diri sendiri. Kita lihat di sini ayatnya. Surat Musyawarah Syura, ayatnya 24. Am yakulu naftara, atau bahkan mereka mengatakan, yakulu itu mereka mengatakan, iftara, dia Muhammad yang mengadakan. Iftara itu dibuat-buat, dikarang. Allah atas nama Allah. Karena dikarang, ya katibah kedustaan. Jadi mereka menuduh Nabi berdusta. Perintah-perintah tadi dibuat-buat, tapi mengatasnamakan Allah. Itu mereka menuduh Nabi seperti itu. Bayangkan. Yaquluna mereka berkata, iftara, dia Muhammad. Dia Muhammad. Jadi bagi mereka kata Muhammad itu cuma mengada-adakan. Jadi dari dulu sudah ada potensi-potensi pemberontakan terhadap Nabi sebetulnya. Am yaquluna naftara, dan ini harus kita lihat juga. Karena umat Islam seperti sekarang ini ya berarti kualitas kita kan. Umat Islam tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan teknologi, lemah dalam sains, lemah dalam macam-macam. Itu kan berarti kita umat Islam yang kuat. Tentu mungkin ada satu dua yang baik, tetapi secara average, secara rata-rata ya kita memang lemah. Dan ini harus kita introspeksi. Ya. Am yaquluna naftara 'ala Allahi kadiba. Mereka berkata Nabi Muhammad aja itu yang mengadakan baru mengatasnamakan Allah. Padahal itu adalah kadhib, dusta. Fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbika. Seandainya Allah menghendaki, yakhtim, dia menutup kalbu kamu Muhammad. Seandainya. Ya. Jadi artinya apa yang disampaikan Nabi itu bukanlah kedustaan, tapi dari Allah. Kalau Allah mau ya tentu ditutuplah hatinya Nabi, baru dikatakan kedustaan. Tapi karena kalbunya Nabi adalah terbuka lebar untuk Allah. Nah, sehingga kemudian wayamhullahul batila. Dengan cara seperti ini sebetulnya Allah ingin menghapuskan kebatilan. Jadi Allah mengutus nabinya dengan kebenaran karena Allah ingin menghapuskan kebatilan. Yamhullahul batila. Allah ingin menghilangkan kebatilan. Jadi kalau kebatilan tidak hilang, ya karena kita sendiri tidak mengikuti kebenaran. Seperti tadi, justru kita membantah Nabi. Boleh jadi kalau ada Nabi sekarang di kita, mungkin kita bantah juga. Kenapa? Karena ketika Nabi datang, kita hanya datang kepada Nabi untuk meminta hajat-hajat pribadi kita. Bayangkan ibu sekalian, kalau pada zaman Nabi, semua orang datang kepada Nabi meminta hajat pribadinya. Nabi tidak berdakwah, Nabi tidak berperang, Nabi tidak mengurusi umat. Bayangkan. Jadi wayamhullahul batil, Allah ingin menghapuskan kebatilan itu. Wa yuhiqqul haqqa, dan dia ingin membenarkan kebenaran bi kalimatihi. Makanya kebenaran harus didatangkan. Bagaimana cara mendatangkannya? Mematuhi sami'na wa ta'na kepada Nabi, karena sami'na wa ta'na kepada Nabi berarti sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di tempat lain Allah sudah berkata, apa kata Allah di tempat lain? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil
Innal batila kana zahuqa. Itu di surat 17 ayat 80. Jadi qul ja'al haq ayat 80 atau 81. 81. Jadi qul ja'al haq, kalau kebenaran datang, wa zahaqal batil, kebatilan akan hilang. Jadi kalau kebatilan ada, berarti kebenaran belum muncul. Innal batila, karena hakikatnya kebatilan itu tidak ada. Jadi kalau masih kuat sampai sekarang ya karena kebenaran tidak dimunculkan. Ya, makanya apa yang terjadi di Palestina ini sebetulnya membuka mata seluruh manusia, terutama orang Islam. Kenapa diperlakukan seperti itu? Ya, kan menunjukkan bahwa orang Islam tidak membawa kebenaran. Ya, alih-alih membawa kebenaran, justru mereka hidup di bawah ketek kebatilan. Siapa pelaku kebatilan? Ya negara-negara besar. Dan mereka semuanya hidup dari bantuan, harapan, mengemis kepada mereka melalui lembaga-lembaga yang bernama IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka bisa? Jadi wayambullahul batila wa yuhiqqal haqqa bikalimatihi. Jadi Allah justru ingin membenarkan kebenaran, menghapuskan kebenaran bikalimati dengan kalimat-kalimatnya, yaitu nabinya. Kalimat ini kan kita pernah sampaikan itu orang. Dan ini jamak. Jadi setelah nabi ada lagi penggantinya. Ada lagi. Dan selalu terjadi seperti ini. Ya, makanya kemudian diangkat yang terakhir karena tidak ada. Mereka datang kepada para pengganti nabi hanya membawa hajat pribadi. Mereka tidak ingin menyelamatkan imam, mereka tidak ingin menyelamatkan pemimpin sucinya, dan mereka hanya ingin ditolong olehnya. Ya. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguhnya dia Allah alimun, maha mengetahui. Bidatis sudur, dengan apa yang ada di dalam dada. Jadi innahu, sungguhnya dia Allah alim, maha mengetahui. Apa mengetahui? Bidat yang ada dalam sudur kita. Jadi di dalam hati kita Allah tahu. Makanya tadi katakan di sini, kalau Allah mau tentu ditutuplah ini kalbu mereka. Tak balik lagi. Jadi ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'ada biral kafir. Jadi ini jelas. Tapi kenapa mereka seperti ini? Ya karena tadi di atas tadi mendebat Nabi, yang sekarang adalah menolak untuk mengikuti strategi yang telah diatur oleh Nabinya. Mereka maunya berperang sesuai dengan maunya saja. Model 8 ini mirip tadi ini sudah kita lihat. Ya. Ini. Wa yamhullahul batil wa yuhiqqul haqqa bi kalimatina. Muncul lagi di sini nih ya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Jadi ayatnya hampir sama. Ya. Jadi kalau ini tadi adalah surat musyawarah, ayatnya 24. Nah, yang kita bahas sekarang adalah surat Al-Anfal, surat 8. Jadi untuk apa tadi itu di atas? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Untuk Allah membenarkan kebenaran. Jadi Allah tidak mungkin membenarkan kebatilan. Kenapa ada kata-kata yuhikal? Maksudnya untuk menjadikan kata yuhikal haq itu artinya menjadikan kebenaran itu menjadi real, menjadi nyata. Yang namanya kebenaran itu kan konsep, ya, di pikiran, tetapi dia menjadi wujud di luar. Misalnya kemenangan bagi orang mengikuti Nabi, itu adalah membenarkan yang benar. Kalau kenapa Nabi kalah? Ya bukan karena Nabinya kalah, tetapi mereka yang mengikuti Nabi tidak patuh seperti pada perang Uhud. Jadi sebetulnya kepatuhan kepada Nabi itu supaya menjadi nyata, menjadi real, menjadi terimplementasi, menjadi terlaksana. Kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Luhiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Walaupun orang mujrim ini para pelaku kejahatan ini tidak senang, karihah itu tidak senang, benci. Ya. Tapi kita lihat tadi di ayat di atas ada juga orang mukmin yang benci juga. Ya. Pada tujuannya adalah liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila.
Makanya Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bukan kebenaran. Karena untuk membenarkan kebenaran. Jadi kalau kebenaran sekarang tidak wujud ya karena kita tidak mengikuti Al-Quran. Coba kalau kita mengikuti Al-Quran secara strict, ya pasti kebenaran akan menjadi benar. Jadi ini doa kita tidak akan mungkin tegak kalau kita tidak mengikuti ayat ini. Doa apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Itu kan doa kita semuanya. Tapi kenapa sekarang kebatilan justru seakan-akan mengalahkan kebenaran seperti yang terjadi di Palestina, Gaza. Ya, itu kan sudah 42.000 orang yang sudah terbunuh dan mereka tertindas. Harusnya kan kalau doa terjawab kan kita percaya kalau orang tertindas itu dijawab doanya. Tapi kok tidak dijawab kelihatannya? Ya, doa itu tidak bisa terlaksana begitu saja. Harus ada introduksinya. Harus ada sebab-sebab lahirianya. Seperti inilah. Sebab lahiriah ini yang diinginkan dengan kata-kata lihiqal haqqa. Kebenaran pasti benar, tetapi untuk mewujudkan kebenangannya, ya harus ada yang membantunya. Harus ada yang mengikuti nabinya untuk mewujudkan itu. Kalau mereka tidak ikuti nabinya, berarti mereka tidak setuju dengan membenarkan yang benar. Jadi kita pertegas kembali bahwa kebenaran tidak bisa tegak dengan sendirinya secara real. Ya secara pikiran iya pasti benar. Tapi wujudnya di luar tidak mungkin. Tidak mungkin. Buktinya di Indonesia banyak mayoritas umat Islam. 200-an juta orang Islam di Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang 280 juta. Kalau umat Islam itu kita bulatkan 90%, ya, berarti kan yang tidak Islam cuma sekitar 28 juta. Kalau 280 juta, 10% tidak Islam, 28 juta. Ya, berarti berapa? Ya, sekitar 250-an juta yang Islam di Indonesia. 250 juta. Satu, dari sisi orang Islam. Yang kedua, masjidnya banyak sekali. Di masjid ini kita duduk, bukan hanya mendengarkan menara azan dari masjid kita, tapi juga kita mendengarkan azan masjid tetangga. Begitu seterusnya. Saking dekat-dekatnya, saking banyaknya masjid. Di Indonesia, orang untuk berhaji ngantri sampai 30-40 tahun. Bayangkan. Di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, ada daerah yang untuk berhaji harus menunggu sampai 40 tahun. Bayangkan. Luar biasa kan, saking begitu banyaknya orang di Indonesia mau berhaji. Ya, pakai jilbab. Tentara di Indonesia pun pakai jilbab. Polisi pun pakai jilbab. Luar biasa. Di mana-mana kita temukan pakai jilbab. Tapi apa yang terjadi? Indonesia sekarang termasuk negara yang paling tinggi, ingat, paling tinggi judi online-nya. Judi online-nya. Judi online sudah mencakup anak-anak. Ya. Sudah banyak anak-anak yang kecanduan online. Pegawai negeri, tentara, polisi, di mana-mana. Mulai dari bawah sampai kepada atas, pejabat tinggi melindungi backing. Luar biasa. Terus apa hubungannya dengan saya? Ya. Kan harusnya banyak orang berdoa tadi itu Allahumma arinal haqqa. Ya. Selama sebabnya tidak dilakukan, ya tidak bisa hilang. Apa sebabnya? Ya, semuanya harus menghentikan perjudian, terutama bagi mereka yang punya kuasa. Ya. Yang punya kuasa siapa? Kan orang Islam juga harusnya bisa menghentikannya. Kenapa? Karena itu haram. Di Indonesia orang hanya ribut tentang makanan haram, tapi tidak pernah ribut menyangkut masalah pendapatan haram. Yang dibicarakan hanya makanan halal. Di mana-mana makanan harus ada tulisan halal, tapi tidak pernah berbicara. Yang dibicarakan adalah makanan halal. Luarnya halal, tertulis besar sebesar gaban, halal, tapi kalau pendapatannya juga adalah hasil korupsi dan lain, ya tetap aja haram namanya. Sayang, seribu sayang, yang diatur adalah tulisan halalnya, bukan pendapatan halalnya. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Yang kenapa? Ya tadi, bukan lihiqal haqqa wa yubtilal batila. Walau karihal mujrimun. Kita lihat lagi di sini ayatnya. Surat Yunus dia. Jadi ada juga surat Yunus ini. Surat 10:82 ini. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Jadi ini harus kita lihatin sambungannya di atas 81 ya. Ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa.
Falamma alqau, maka tatkala mereka para pesihir melemparkan tongkatnya, qala Musa, berkatalah Musa, ma ji'tum bihi as-sihr. Apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Kata Musa. Jadi Musa mengakui bahwa itu sihir. Ma ji'tum bihi sihir. Apa yang kamu buat itu adalah sihir. Tapi apa kata Musa? Innallaha sayubtilu. Yang namanya sihir itu bukan kebenaran. Karena bukan kebenaran itu tidak real, itu batil. Sungguhnya Allah akan membatalkannya. Artinya maksudnya membatalkan yang batal, membatilkan yang batal. Liyubtilal batila tadinya. Jadi Allah itu yubtilal batila. Innallaha sayubtiluhu. Innallaha la yuslihu alal mufsidin. Allah tidak akan memberikan kemaslahatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Amalal mufsidin. Baru muncul wa yuhiqqullahu al-haqq. Maka melalui tangannya Nabi Musa, melalui kesucian hatinya Nabi Musa, melalui perjuangannya Nabi Musa, Allah berikan kepadanya tongkat untuk jadi wasilah membenarkan yang benar. Wa yuhiqqullahu al-haqq. Maka begitu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melontarkan tongkatnya, maka tongkat Nabi Musa mendadak menjelma menjadi ular besar dan memangsa semua ular-ularnya tukang sihir tadinya. Untuk apa? Wa yuhiqqullahu al-haqqa. Untuk Allah menunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran bi kalimati, melalui kalimatnya itu Musa, tangannya Musa. Walau karihal mujrimun, walaupun para pelaku kejahatan Fir'aun dan teman-temannya tidak senang. Walau karihal mujrimun. Walau karihal mujrimun, walaupun para pendosa atau para pelaku kejahatan itu tidak senang. Jadi harus ada yang melemparkan tongkat. Harus ada asbab. Tidak bisa terjadi begitu saja. Jadi kan bisa saja Nabi Musa simsalabim, bisa. Tapi selalu ada asbabnya. Ada tongkat di situ. Ya. Nah, jadi inilah yang kita lihat. Doa, bagaimana dengan doa? Doa paling utama adalah untuk menghilangkan kebatilan dan munculkan kebenaran. Itu doa yang paling penting. Doa itu, kalau kita sudah menginginkan doa dalam mendatang kebenaran menjadi kebenaran atau terbenarkannya kebenaran dan terbatilkannya kebatilan, kan berarti bukan agenda pribadi, bukan hajat pribadi namanya, tapi kebenaran. Yastaghitsuna rabbakum. Makanya doa yang seperti itu bukan hanya sekedar doa, tapi yastaghits, istighasah. Istighasah. Jadi dalam Al-Quran ada kata doa, ada kata istighasah. Yastaghitsuna rabbakum. Kalau istighasah itu sebetulnya lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah bukan hanya sekedar berdoa, tapi berdoa tentang pertolongan. Yastaghitsuna rabbakum, ketika kalian minta pertolongan kepada Tuhan kalian. Ini pertolongan pada apa? Apakah pribadi di sini? Bukan, yaitu mereka berperang melawan orang kafir Quraisy dari Mekah. Jadi yang mereka minta ini sebetulnya adalah kemenangan bagi umat Islam, bukan hajat pribadi, bukan agenda pribadi, ya, bukan kepentingan, bukan interest pribadi, bukan vested interest, ya. Bukan vested interest, tetapi kebenaran. Ya. Karena ini ceritanya masih perang Badar ini. Ya. Perang Badar, karena kita lihat bahwa pada perang Badar itu kan 1:3. Orang Islam cuma 1, orang mereka 300 kan? Maaf, 3. Nabi cuma sekitar 300 orang, mereka 1000-an orang. Jadi 300 lawan 1000-an orang, berarti 1:3. Jadi artinya kalau mereka mau menang, satu orang harus mampu membunuh 3 orang. Ya. Harus mampu melumpuhkan 3 orang kalau ingin menang. Yastaghitsuna rabbakum. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berdoa kepada Tuhan. Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Tuhan kalian. Yastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian. Yastaghitsuna rabbakum. Fastajaba lakum. Maka kemudian Tuhan mengijabah doa kalian.
Apa kata Tuhan dalam ijabahnya? Ani sungguhnya aku, kata Tuhan, melalui doa kalian ini, mumiddukum, akan memberikan bantuan kepada kalian. Apa bantuannya? Bi alfin minal malaikati, dengan mengutus 1.000 malaikat. Jadi, untuk apa? Memenangkan mereka. Jadi ingat, ini bukan agenda pribadi, bukan vested interest. Ini adalah memberikan kemenangan kepada mereka karena mereka telah berperang, mereka telah memenuhi permintaan Nabi, mereka telah patuh kepada nabinya, tapi secara kuantitatif ini sangat sedikit, 1:3, mereka cuma 300 orang, sedangkan musuhnya 1.000-an orang. Maka mereka minta, ya Allah, kekuatan berikanlah kepada kami. Nah, Nabi Allah mengijabah doanya dengan apa? Mumiddukum, mengirim kepada kalian pertolongan dalam bentuk bi alfin, 1.000 minal malaikati. Jadi diberikan 1.000 alf ya. Minal malaikati. Murdifin, dalam keadaan berduyun-duyun. Dalam keadaan bergerombol-gerombol. 1.000 orang. Jadi kalau dipikir-pikir, sekarang kekuatan Nabi menjadi 1.300 orang. Jadi kalau orang kafir Quraisy tadi 1.000 orang, sekarang sudah menjadi 1.300 orang mukmin. Itu kalau kita bicara kuantitatif. Kalau kita anggap bahwa malaikat itu punya kekuatan yang super, satu malaikat bisa mengalahkan banyak orang, berarti memang harus menang mereka. Jadi bi'alfin minal malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, saya ulangi lagi, bi'alfin minal malaikati. Kenapa saya ulangi? Karena banyak di antara kita yang masih percaya bahwa kita bisa dibantu oleh jin. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran Allah membantu orang mukmin dengan jin. Ingat, selalu dengan malaikat ini. Bi'alfin minal malaikati. Tidak dikatakan bi'alfin minal jin, minal jan, bukan. Tapi bi'alfin minal malaikati. Jadi malaikat ini. Kalau begitu apakah tadi mereka minta malaikat? Enggak. Mereka hanya minta kepada Tuhan diberi pertolongan. Istighatsah saja. Ya, tastaghitsuna rabbakum. Kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian. Maka fastajaba lakum, Allah mengijabahnya dengan apa? Mengirim 1.000 malaikat. Ingat, 1.000 malaikat, bukan 1.000 jin. 1.000 malaikat. Karena kita sampaikan karena terus sampai sekarang masih terjadi penipuan demi penipuan, korban demi korban dengan keyakinan seperti ini. Walaupun sudah banyak beritanya, tetapi masih saja ada yang korban seperti itu. Jadi bi'alfin minal malaikati murdifin, berduyun-duyun. Ini di ayat Al-Quran ini ada 3.000, ada 5.000 malaikat. Coba kita lihat surat Al-Imran di sini. Surat Al-Imran ayat 124 dan 125. Al-Imran ini surat 3 ya. Istaqulu lil mu'minin, ketika kalian berkata kepada orang mukmin. Alai yakfiyakum, tidakkah cukup bagi kalian? Ayyumidda, ini tadi menolong tadi, sama tadi ini. Tadi kata-kata ini. Mumiddukum. Kalau di sini adalah yumiddakum. Kenapa yumidda? Karena dia an yumiddakum. Ittaqulu lil mu'minina alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Yaitu apakah tidak cukup ketika Tuhanmu rabbukum, Tuhanmu menolong kalian? Apa pertolongannya? Bisalasati alafin, dengan 3.000 minal malaikat. Malaikat lagi, tidak saya katakan lagi jin. Jadi bukan lagi jin, tapi malaikat ini. Bisalasati alafin minal malaikat. Dengan 3.000 malaikat munzalin yang turun. Jadi apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah menolong kalian, Tuhan menolong kalian dengan 3.000 malaikat, minal malaikat munzalin. Ya. Bala, bahkan atau menambahkan bala, bahkan in tasbiru, kalau kalian sabar, tambah lagi kalau kualitas diri ditingkatkan. Kan dari sini kita lihat bahwa pertolongan itu berbanding lurus dengan kita, kualitas diri kita. Karena ada kata-kata bala, bahkan seandainya kalian sabar, tadi sabar juga, tapi sekarang lebih sabar lagi, watattaqu, dan bertakwa, wayatukum min forim, lalu kemudian mereka datang kepada kalian secara mendadak, menyergap kalian secara mendadak,
Ya, wa yumidukum farihum hadza yumdidukum niscaya yumdidukum rabbukum niscaya Tuhanmu akan menolong kalian bi khamsati alafin dengan 5.000 malaikat. Jadi tadi 3.000 di sini bisa lah tati alafin, sekarang jadi bi khamsati alafin kapan? Intasbiru wa tattaqu. Apa khamsa alafin? Minal malaikati, dengan malaikat. Ini kan minal jin, minal malaikati. Musawwimin semuanya menggunakan tanda yang sama. Maksudnya itu punya kualitas yang sama semuanya. Minal malaikati musawwimin. Jadi jelas sekali jemaah sekalian. Al-Quran itu berbicara sangat-sangat jelas. Ya, jadi di masyarakat kita, bahkan di kalangan komunitas beragama, tadi pesantren, tadi mana masih percaya kalau bisa orang dibantu dengan jin-jin. Ya. Ini dalam Al-Quran tidak pernah kita temukan yang ada. Memang ada jin dalam Al-Quran, tapi memberikan pertolongan nggak ada. Yang ada adalah malaikat. Satu-satunya ada, itu adalah justru menggunakan jin, syaitan. Langsung disebutkan begitu. Berarti artinya apa? Ini adalah hukuman orang terhukum digunakan Nabi Sulaiman untuk membangun istana. Gitu. Jadi Nabi Sulaiman menggunakan mereka. Kalau ini kan pertolongan dari Allah. Nah, jadi ini kita lihat. Jadi mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ayat terakhir. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan tiadalah Allah memberikan pertolongan itu. Tadi di atas 1.000 malaikat, kalau di surat Al-Imran 3.000 dan 5.000, jadi sudah ada 3 angka, ada 1.000, ada 3.000, ada 5.000. Masing-masing ganjil, 1.000, 1 ganjil. 3.000, 3 ganjil, 5.000, 5 ganjil. Wa ma ja'alahu Allahu, dan Allah tidak menjadikan malaikat-malaikat penolong itu illa kecuali busyra, sebagai kabar gembira. Kabar gembira dan apa? Walitatma'inna bihi qulubukum, dan memberikan ketenangan bagi kalbu kalian ini, mendatangkan ketenangan. Tatma'inna bihi qulubukum. Jadi siapa yang didatangi malaikat, maka hatinya jadi tenang. Jadi kalau ada hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad di Gua Hira didekap oleh malaikat, dipeluk. Lalu setelah itu Nabi ketakutan, lari pontang-panting kembali ke rumahnya. Maka itu hadisnya menurut saya perlu dianalisis ulang, dipertanyakan. Kenapa? Berdasarkan ayat-ayat, kalau malaikat justru menciptakan ketenangan. Ya. Dan ayat seperti ini berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada malaikat, itu biasanya justru mendatangkan ketenangan. Ya. Contohnya di sini. Malaikat-malaikat itu ja'alahu, maksudnya malaikat tadi, pertolongan. Ya. Ini mengirim bala bantuan ini. Ya. Ja'alahu itu tiadalah Allah menjadikan bantuan malaikat itu kecuali sebagai busyra, kabar gembira. Kabar gembira berarti senang, tidak takut. Satu. Yang kedua, wali tatma'inna, mendatangkan ketenangan. Tatma'inna itu mutma'inna, ketenangan. Bihi, dengan pertolongan itu qulubukum, kalbu kalian. Jadi orang dapatkan malaikat itu menjadi tenang. Ya. Tempat lain dikatakan bahwa innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaika alla tahaf wa la tahzan. Siapa yang berkata la ilaha illallah atau Tuhanku Allah baru istiqamah, Allah akan menurunkan kepadanya malaikat. Tatanazzalu 'alal malaika, sehingga hatinya apa? La tahaf la yakhaf la yahzan. Hatinya tidak memiliki rasa cemas, rasa takut, dan tidak bersedih. Lah kok masa Nabi dipeluk sama malaikat, habis itu dia ketakutan. Lari mondar-mandir, meminta kepada istrinya diselimuti. Istrinya meyakinkan, seakan-akan istrinya lebih tahu daripada dia. Kamu, wahai suamiku, tidak mungkin kamu kemasukan jin setan, karena kamu adalah orang baik. Nah, Muhammad belum yakin, minta kepada Khadijah, menanyakan kepada pamannya. Coba tanya pamanmu, bayangkan. Berdasarkan Al-Quran, justru kalau malaikat datang adalah menciptakan ketenangan jiwa, mendatangkan ketenangan jiwa. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Jadi mendatangkan ketenangan bagi kalbu kalian. Wa man nasru, dan tiadalah pertolongan itu illa kecuali min indillah,
Jadi pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah. An-nasru itu adalah min indillah. Tidak ada nasr kecuali dari sisi Allah. Wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi artinya kebijaksanaannya yang mengetahui pantaskah kita ditolong atau tidak. Keperkasaannya itu menyebabkan pertolongannya tak terkalahkan. Kita buka lagi surat Al-Imran. Ayatnya 126. Tadi kan 124, 125. Sekarang 126. Wa ma ja'alahu Allahu, dan Allah tidak menjadikan pertolongan sama tadi. Wa ma ja'alallahu illa sama nih. Lakum walitatmainna qulubukum, ini mirip di sini. Jadi kalimat pertama mirip ini. Wa ma ja'alallahu illa busyra walitatmainna bi qulubukum. Ini mirip ya. Wa ma ja'al, pada ini surat Al-Imran. Wa ma ja'alallahu, tiadalah Allah menjadikan pertolongan malaikat itu kepada kalian illa kecuali busyra lakum, sebagai kabar gembira bagi kalian. Walitatma'inna qulubukum bihi, dan agar kalian, kalbu kalian merasa tenang dengannya. Walitatma'inna qulubukum bihi, dan supaya kalbu kalian tenang dengan malaikat-malaikat itu. Jadi malaikat mendatangkan ketenangan. Ini sudah berapa ayat kita lihat. Jadi mengherankan sekali kok Nabi justru menjadi bingung dengan adanya malaikat datang kepadanya. Wa man nasru, dan tiadalah pertolongan itu illa kecuali min indillah al-azizil hakim. Ini sama tadi. Kalau kita lihat ini ayat mirip, seperti copy paste. Sama nih. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Coba kita lihat. Wa man nasru illa min indillah al-azizul hakim. Innallah, bedanya di sini ada innallah, kalau di sini tidak ada innallah. Harus dikatakan illa min indillah al-aziz al-hakim. Kalau tadi illa min indillah innallaha huwal azizul hakim. Di sini innallaha azizun hakim. Sama bunyi ayatnya. Baru itu apa tuh memberikan pertolongan itu? Liyaqta'atarafa minal ladina kafaru. Nah, dengan seperti itu Allah ingin membinasakan. Ya, qata itu secara bahasa itu memotong. Tarafam minal ladina kafaru, untuk memotong, menghancurkan, membenturkan kelompok-kelompok daripada orang kafir itu, au yakbitahum fayam kawilu khaibin, atau menjadikan mereka yakbitahum, menjadikan mereka hina dengan itu. Wayang kalibu khaibin, sehingga mereka semua perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Jadi jemaah sekalian, kita sudah lihat ayatnya mengatakan bahwa pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu ada syaratnya. Itu apa? Memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Bukan memperjuangkan agenda-agenda pribadi kita. Bukan vested interest. Jadi, wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan ayat-ayat seperti ini, terutama dibantu oleh malaikat atau setelah dapat malaikat, mendatangkan ketenangan jiwa, itu kita temukan berkali-kali di dalam Al-Quran. Yang mudah-mudahan ini jemaah sekalian bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita, bimbingan, karena Al-Quran itu panduan. Kita ini jemaah sekalian berharap dengan membaca Al-Quran, konsep ataukah konsepsi Islam yang ada di kepala kita adalah berdasarkan dari Al-Quran, bukan berdasarkan katanya-katanya. Saya di pengajian masjid beberapa hari yang lalu, pengajian masjid besar, tiba-tiba ditimbul pertanyaan bahwa syariat, dia dapatkan dari katanya dari ustadznya bahwa syariat nabi-nabi berbeda. Pada zaman Nabi ini, Nabi Nuh, hanya salatnya cuma 2 rakaat, yaitu salat zuhur. Berikutnya lagi ada yang cuma salat maghrib, ada cuma salat asar, begitulah kata dia. Nabi Muhammad sudah mengumpulkan semuanya. Saya bilang itu menunjukkan bahwa konstruksi berpikir kita, terutama yang bertanya itu Bapak Ibu, adalah bukan dari Al-Quran, itu pasti dari cerita, entah dari hadis atau apa. Karena kalau kita kembali Al-Quran, itu syariat dari dulu sampai sekarang sama. Ya, itu diabadikan di dalam Al-Quran, saya bilang. Bukan kita yang bilang, tapi diabadikan. Tapi itulah tadi. Ya.
Mana dalam Al-Quran mengatakan bahwa syariat agama sama? Berarti sholat itu sama-sama 5 waktu dari dulu sampai sekarang. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya, kita bisa lihat di dalam surat Musyawarah, surat Asyura, surat Musyawarah. Mana surat Musyawarah? Qurannya sini. Surat Musyawarah. Ini Al-Qurannya kok menghilang. Nah, jadi kita lihat ini. Oh, tidak ada. Ini ya. Tertutup. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik kita buka dulu di ayat ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Musyawarah surat 42 ayatnya 13. Ini tulisannya syara alakum. Syara itu syariat, ini syara itu syariat. Dia Allah, ini terjemahnya dia Allah mensyariatkan. Dia Allah mensyariatkan lakum kepada kalian minadin agama syariat mana yang dia juga wasa bihinuan yang dia sampaikan kepada Nabi Nuh. Jadi syariat yang sama diberikan kepada Nabi Nuh. Jadi kata-kata din ini semua nabi-nabi kan namanya bawa agama din. Ya, wasiatnya sama yang diberikan kepada Nabi Nuh. Walladzina auhayna ilaika, syariat yang juga Allah wahyukan kepada kaum Muhammad. Kayaknya ini Muhammad. Wa ma di sini adalah mim mausulah namanya, mausulah ini. Maksudnya syariat yang sama juga wasaina kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wasiat yang sama kami berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Nah, di sini ada 5 nabi di sini. Ya, pertama Nabi Nuh. Kemudian di sini ada Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Musa, Nabi Isa. Di sini Nabi Muhammad, ilaikan Nabi Muhammad di sini. Ya. Nah, mereka berlima ini sudah dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, sama semuanya. Apa wasiatnya? An aqimuddin, supaya menegakkan agama. Apa agama? Syariatnya tadi sih di sini. Syariat berarti syariat Nabi Muhammad sama dengan syariat Nabi Isa. Lalu kenapa sekarang tidak sama? Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran dengan tahrif, terjadi perubahan. Siapa yang merubah? Ya umatnya. Ya. Karena kebanyakan agama itu dirubah oleh umatnya. Sama tadi konsep doa kita banyak berubah. Ya, konsep apa namanya? Konsep tadi jin tiba-tiba dibesar-besarkan. Padahal dalam Al-Quran malaikat kan kita pun melakukan tahrif. Cuma tahrifnya kita bukan tahrif lafzi namanya, tapi tafsir maknawi. Artinya bahwa yang kita rubah bukan Al-Qur'annya, tetapi pemahaman kita yang berubah. Tiba-tiba kok hebat sekali kalau ada orang bisa menggunakan jin. Padahal Al-Quran mengatakan itu malaikat yang Allah gunakan menolong Nabi dan sahabat-sahabatnya pada saat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga mendatangkan manfaat lahir batin, dunia dan akhirat, dan paling tidak memperbaiki konstruksi berpikir kita tentang Islam. Sehingga kita bisa meraup kembali kejayaan Islam di dunia ini, melebihi ideologi-ideologi dan agama-agama yang lain. Karena Al-Quran mengatakan sejatinya kalian itu yang paling tinggi kalau kalian beriman. Dalam surat Al-Imran dikatakan wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat 139 ini. 139. Nih. Jadi jemaah sekalian bisa buka ayat ini. Surat Al-Imran ayat 139. Al-Imran ayatnya 139. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina. Ini tahinu merasa hina. Wala tazanu, janganlah kamu bersedih hati. Jadi janganlah kamu bersikap inferior. Janganlah engkau dikuasai oleh kesedihan. Apa sebabnya? Wa antum, ini wanya sih sementara kalian itu adalah a'launa paling tinggi. Wa antumul a'launa, kalian itu paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak paling tinggi, berarti belum benar-benar beriman. Kan begitu cara memahaminya.
Karena Al-Quran mengatakan antum la'launa in kuntum mu'minin. Kalian benar-benar paling tinggi kalau kalian beriman. Berarti kalau kita tidak tinggi, berarti belum benar-benar beriman. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wa'alaikumsalam. Ia mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillah, barakallahu fil azim azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Baik. Tak bolehkah kita menyimpulkan bahawa mafhum mukhalafahnya surah Al Imran 139 tadi menjentik pemikiran kita dalam perbezaan tentang status keimanan kita dalam kasus hari ini, di mana mereka agak keberatan untuk ikut Rasulullah SAW untuk keluar rumah, pergi berperang, walaupun yang perintah tadi Allah. Sedangkan di Karbala, kita lihat orang yang telah pun mampu melihat uh, kematian lebih manis daripada madu. Bahkan mereka telah berada di alam sana, walaupun batang tubuhnya masih di alam sini, dan diperbukakan tirai-tirai kasyaf untuk dapat melihat Rasulullah sedang menanti, pada Fatimah sedang menanti, dan juga para maksumin. Beri pencerahan tentang bila datang bantuan Allah tadi, dan kenapa tak perlu bantuan Allah tadi sesuai dengan 139 ayat Al-Imran tadi. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebetulnya bahkan kita bisa mengikuti ataukah menyusuri men-track back ini ayat 1 Al-Imran 139 bahkan sejak dari Nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa. Kita lihat kenapa Bani Israel itu dihinakan sampai terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun, tidak bisa mendapatkan akses untuk masuk ke Baitul Maqdis. Mereka di sana dikejar-kejar, mereka jadi korban, selalu dibunuh oleh musuh-musuhnya. Menjadi korban, menjadi pariah, menjadi rendah, menjadi terhinakan. Apa sebabnya? Yaitu mereka tidak mematuhi nabinya, Nabi Musa. Nabi Musa dan Harun mengatakan, masuklah ke Baitul Maqdis itu melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Masih ingat pembahasan kita sebelumnya di surat Al-Araf. Masuklah ke sana dalam keadaan bersujud. Seraya berkata hittatun. Seraya mengucapkan kata-kata penuh penghormatan kepada penduduknya, sujud. Tapi mereka justru menolak. Ya. Mereka menolak, mereka tidak mau masuk. Bahkan menyuruh Nabi Musa dan Harun pergi berperang berdua saja. Wahai Musa dan Harun, kau pergi aja berperang. Mengusir orang-orang di Baitul Maqdis itu. Kalau mereka semuanya sudah terusir, kami baru masuk. Coba bayangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena penolakannya, keingkarannya, kedurhakaannya kepada nabinya Musa dan Harun, mereka terhinakan. Nah, begitu yang terjadi sebelumnya, setelahnya. Ya, pada kasus Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa mereka tinggalkan, pada saat mereka diancam oleh kerajaan Romawi, maka mereka terhinakan. Mereka terlunta-lunta juga. Nanti tahun 325 baru kemudian Raja Romawi Konstantin menerima Kristen masuk ke dalam Raja Romawi itu pun dengan perubahan-perubahan, dengan adaptasi-adaptasi, sehingga Kristen menjadi agama resmi, agama ofisial daripada Romawi, tetapi banyak perubahan jadinya, termasuk doktrin ketuhanannya, teologinya. Nah, hal yang sama terjadi lagi pada Nabi Muhammad kita tadi, yang kita lihat di Badar tadinya. Ya, di Badar mereka tidak ingin tadinya ikut berperang. Lebih parah lagi, di Uhud sudah ikut berperang, tapi juga mengkhianati nabinya. Coba. Jadi selalu ada seperti itu. Akhirnya terjadi kekalahan. Nah, terjadi lagi pada cucu Nabi, Sayyidina Husain. Ya. Bahkan terjadi juga pada bapaknya Husain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di perang Siffin, mereka mengkhianatinya. Berbanyak lagi yang lain. Jadi intinya adalah kita sekarang dirundung. Derita jangan-jangan adalah akibat kita sendiri tidak masuk dalam kategori tadi, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, seperti dikatakan Pak Nur tadi. Jadi harusnya
ayat-ayat tadi dan kejadian-kejadian yang kita ceritakan, karena itu terjadi, benar-benar terjadi, harusnya membuat kita muhasabah, introspeksi diri, terutama diri kita masing-masing dan diri kita sebagai umat. Karena kok bisa-bisanya umat Islam sekarang jumlahnya sampai hampir totalnya sekitar 1,5 miliar. 1,5 billion umat Islam di seluruh dunia. Dari 8 miliar, 8 billion umat Islam. 1,5 umat manusia. 8 miliar umat manusia, 8 billion, 1,5 miliarnya itu ada umat Islam. Tetapi, dan itu negaranya lebih-lebih 50 negara. Tapi kok tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat. Mereka dibunuh terus-menerus setiap hari di Gaza dan Lebanon sekarang. Ya, sudah 1 tahun lebih berlangsung pembunuhan itu. Dan PBB kemarin telah mengeluarkan laporannya bahwa semua ciri-ciri genosida terjadi di Gaza. Bapak sudah baca semuanya, ibu-ibu sudah baca juga laporan UN, PBB, waktu kemarin datang ke Gaza melakukan inspeksi. Semua ciri-ciri genosida benar ada di Gaza. Coba ya. Akhirnya kemudian Paus juga berbicara. Paus dari Roma berbicara juga tentang genosida ini. Artinya umat Islam digenosida. Pada saat yang sama, umat Islam gembira sekali kalau bisa memasukkan satu orang non-Islam ke dalam Islam. Satu orang non-Islam dimasukkan ke non-Islam, orang kafir dimasukkan ke dalam Islam, gembiranya luar biasa. Dibikin podcastnya. Padahal 40.000 orang Islam dibunuh setiap hari, kok diam-diam aja. Luar biasa. Orang yang jelas-jelas sudah mukmin dibunuh, kok yang dibangga-banggakan satu orang non-Islam masuk Islam. Itu perlu, tapi ini ada berapa lama kita berdakwah baru bisa mendapatkan pengganti 40.000. Ya. Belum lagi dengan kerugian infrastruktur, kerugian properti di sana. Ya. Traumatik. Nah, tapi umat Islam menjadi penonton pasif saja. Satu-satunya yang tidak menjadi penonton pasif adalah Hamas. Ya, kalau PLO menjadi PLO menjadi penonton pasif, Fatah. Ya. Orang Palestina sendiri menjadi penonton pasif. Siapa? Ya Fatah. Kenapa? Sudah bikin perjanjian dengan Israel dan Amerika. Sudah berada di bawah ketiak Amerika. Tidak bisa berkutik lagi. Ya. Negara-negara Arab begitu juga yang melakukan perlawanan sekarang. Tidak pasif hanya Hamas, Hezbollah di Lebanon, Ansarullah Houthi di Yaman, dan beberapa kelompok lagi di Iran. Ya. Dan satu negara yang namanya Iran. Hanya itu saja. Yang lain mohon maaf, seribu maaf. Ada kecenderungan mengkhianati Palestina. Artinya bahwa pengkhianatan sendiri adalah kehinaan, apalagi yang dikhianati adalah umat Islam yang sedang dibantai setiap hari di tengah-tengah masyarakat mereka. Palestina itu berada di tengah-tengah komunitas umat Islam. Dan kemudian dibantai begitu rupa oleh negara, oleh bangsa yang disebut sebagai bangsa yang rendah, yaitu tadi Bani Israel. Kenapa? Ya seperti ditanyakan tadi. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik, kita pergi ke chatroomnya. Ustaz, Ya. Saya ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Silakan, Enda. Begini, Ustaz. Adakah di dalam Quran ataupun hadis Nabi menyatakan bahawa seorang wanita kalau dia belum bersuami dilarang mengajar di madrasah ke di mana-mana? Apa benarkah, Ustaz? Terima kasih banyak. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada larangan bagi wanita termasuk yang belum bersuami untuk mengajar di madrasah. Karena mengajar ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Di antara pekerjaan paling mulia adalah mengajar. Karena mengajar itu artinya sama dengan menyalakan cahaya hati orang yang diajar. Orang yang mengajar itu adalah mendapatkan pahala jariah yang paling berkelanjutan. Karena kalau guru mengajari sekarang muridnya nanti menjadi besar, dewasa, kemudian menjadi guru lagi atau menjadi apalah yang bermanfaat, maka semua pahalanya juga ikut didapatkan oleh gurunya. Begitu nanti muridnya melahirkan murid lagi, mengajar lagi, begitu seterusnya. Akhirnya kemudian berkelanjutanlah itu. Seperti dalam ayat illalladzina amanu
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi tidak ada larangan, justru sangat mulia. Kecuali kalau misalnya seperti dulu, mungkin perjalanan menuju ke sana jauh, jalan kaki, berbahaya, ada rampok, nah itu di jalan bisa dibunuh, diperkosa, itu mungkin. Tetapi sekarang di kota ramai, saya kira tidak ada larangan. Jadi bahkan sangat baik. Jadi yang namanya mengajar itu adalah profesi atau pekerjaan yang paling mulia. Ada lagi yang lain? Oh, di chatroom ya. Ini dari Pak Syuhada. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali pengulangan ayat yang menyebutkan pertarungan antara Nabi Musa dan tukang sihir. Hal itu memang terjadi beberapa kali atau memang pengulangan ayat saja? Nabi Musa. Jawabannya cuma sekali. Seperti mana juga cerita Nabi-Nabi yang lain terkadang berulang. Oh, kenapa berulangnya? Karena gini sebetulnya. Kalau kita membaca Al-Quran secara saksama, itu tidak bisa selesai 1-2 tahun. Bayangkan Nabi mengajarkan Al-Quran cuma 1 kali. Lamanya berapa? 23 tahun. Nah, jadi harus supaya diulangi kembali, mengingatkan yang lama. Seperti itu. Dan yang namanya pengajaran, salah satu ciri pengajaran adalah selalu diulang-ulangi. Ya. Jadi ciri yang melekat pada pelajaran harus diulang-ulangi. Maka di dalam Al-Quran itu diulang-ulangi. Ya, diulang-ulangi supaya supaya meresap. Tetapi dalam Al-Quran setiap pada pengulangan biasanya sekaligus memperdalam makna yang sudah ada pada sebelumnya. Seperti itu. Jadi pengulangannya memperdalam makna sebelumnya. Paling tidak kalau diulangi menunjukkan ada intensitas di sana. Seperti itu. Bahkan dalam satu surat ada satu ayat yang sama diulang-ulangi. Seperti dalam surat Ar-Rahman, pengulangan fabi ayyi ala irabbikum tukatiban berkali-kali, sebanyak 30 atau 31 kali. Diulangi terus-menerus. Bismillah juga diulang-ulangi setiap surat. Tulisannya sama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengulangan-pengulangan seperti ini menunjukkan adanya urgensi, kepentingan, substansi yang dikandung oleh cerita itu. Seperti itu. Saya kira terima kasih banyak teman sekalian, sama berbahagia atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi cahaya terang dalam kehidupan kita dan bermanfaat nanti dalam akhirat kita. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.